Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka menjadi kewajiban dan kebutuhan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menyadari betapa kecilnya diri kita di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, betapa terbatasnya kemampuan kita di hadapan kemahakuasaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa hina dinanya kita di hadapan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selaku khatib, tidak lupa saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwalah yang menjadi sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan ibadah puasa selama 1 bulan Ramadan. Maka ukuran keberhasilan dari ibadah puasa yang dilaksanakan di dalam bulan Ramadan adalah ketika kita keluar dari bulan Ramadan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita tingkatkan. Dan di antara tanda
dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan adanya ketakwaan di dalam hatinya. Pelaksanaan salat sunnah Idul Fitri yang kita selenggarakan pada hari ini adalah salah satu bentuk dari menghidupkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, menunjukkan kebahagiaan, kegembiraan, perasaan sukacita di hari raya Idul Fitri juga merupakan bagian dari syiar agama. Sebagaimana yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau menuliskan di dalam kitab tersebut, inna izharas surur fil a'yadi min syi'ariddin. Sesungguhnya menampakkan kegembiraan pada hari raya itu termasuk di antara syiar-syiar agama Allah. Karena itu merupakan satu kewajaran dan keniscayaan apabila seluruh kaum muslimin di hari ini menunjukkan kegembiraan dan kebahagiaannya. Hanya saja jamaah Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, kegembiraan dan kebahagiaan itu tidak boleh melalaikan kita. Itulah sebabnya di dalam salat Idul Fitri dianjurkan untuk membaca di rakaat yang pertama setelah surah Al-Fatihah, membaca surah Al-A'la. Kemudian di rakaat yang kedua setelah surah Al-Fatihah untuk membaca surah Al-Ghasyiyah. Bisa juga di rakaat yang pertama membaca surah Qaf dan di rakaat yang kedua membaca surah Al-Qamar. Itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa keempat surah itu yang disunnahkan untuk dibaca? Dijelaskan oleh seorang ulama besar, Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra. Keempat surah itu dianjurkan untuk dibaca karena kandungannya tentang hari kiamat. Sehingga di dalam hati muncul rasa cemas, muncul rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kegembiraan dan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri ini ada keseimbangannya dengan rasa cemas dan rasa takut tersebut. Seperti itulah seyogianya seorang muslim. Di hatinya mesti ada dua perasaan. Ada raja, ada pengharapan kepada Allah di satu sisi. Tapi di sisi yang lain juga ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qushairi, semoga Allah meridainya, di dalam kitab tasawuf yang beliau tulis, Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi ilmi tasawuf, memberikan satu perumpamaan yang sangat indah. Beliau menulis bahwa seorang mukmin itu ibaratnya adalah seekor burung yang mempunyai dua sayap. Apabila ada seekor burung yang salah satu sayapnya patah, maka dia tidak akan bisa terbang dengan stabil. Apalagi jika dua sayapnya patah, maka tinggal menunggu saat-saat kematiannya. Begitulah seorang mukmin. Di dalam hatinya mesti ada rasa takut dan juga ada raja, ada pengharapan. Jika hanya ada satu rasa di dalam hatinya, maka dia tidak akan bisa stabil untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa wusul ilallah. Apalagi jika dua-duanya sudah tidak ada lagi di dalam hatinya, maka dia tinggal menunggu saat-saat kematiannya. Jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa meneladani apa yang ditunjukkan para ulama-ulama yang terdahulu, para ulama salaf. Misalnya saja dituliskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz apabila di hari raya Idul Fitri beliau keluar dari istananya, lalu kemudian menyampaikan khutbah kepada masyarakat. Beliau mengingatkan mereka untuk senantiasa bersedih dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masyarakat bertanya, wahai khalifah, bukankah hari ini adalah hari kebahagiaan?
Maka beliau kemudian menjawab, betul apa yang kalian sampaikan, tapi saya ini hanyalah hambanya Allah. Saya diperintahkan untuk beramal, tapi saya tidak tahu apakah amal yang saya lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Hal yang kurang lebih sama juga dituturkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya At-Tafsirah. Beliau menceritakan bahwa ada seorang ulama besar yang bernama Shalih bin Abdul Jalil. Di hari raya Idul Fitri, beliau mengumpulkan keluarganya, lalu kemudian mengingatkan kepada mereka supaya pada hari itu mereka introspeksi diri dan bersedih. Kemudian keluarganya bertanya, kenapa kita mesti bersedih? Bukankah hari raya Idul Fitri itu adalah hari raya kegembiraan dan kebahagiaan? Maka beliau memberikan jawaban yang sama dengan jawaban yang dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Benar apa yang kalian katakan, tapi saya hanyalah hambanya Allah. Saya diperintah untuk beramal, hanya saya tidak tahu apakah amal yang saya lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama 1 bulan Ramadan kita telah melaksanakan amal ibadah, puasa di siang hari, salat tarawih di malam hari, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, sampai kemudian menunaikan zakat fitrah. Alhamdulillah, semua ibadah itu sudah bisa kita laksanakan. Hanya kita tidak bisa memastikan apakah amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Ini yang mestinya menjadi kecemasan dan kesedihan kita bersama. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita beridul fitri. Bahkan sebagian saudara-saudara kita telah beridul fitri sejak kemarin. Penentuan hari raya Idul Fitri itu didasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka masing-masing. Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihatnya, dan beridul fitrilah kalian karena melihatnya. Sebagian besar, bahkan hampir semua ulama hadis dan ulama fikih memahami dhamir atau kata ganti di dalam hadis tadi dengan makna hilal atau bulan. Sehingga makna hadis itu adalah berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan beridul fitrilah kalian karena melihat hilal. Tapi ada pemaknaan yang lain yang dikemukakan oleh Imam Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi An-Naisaburi, yang lebih dikenal dengan Imam Al-Kushairi dalam kitab tafsirnya Lataiful Isyarat. Ini adalah satu kitab tafsir yang bercorak tafsir isyari, metode tafsir yang digunakan oleh para ulama tasawuf. Dalam kitab Lataiful Isyarat, beliau menuliskan pemahaman yang berbeda, bahwa makna hadis tadi adalah berpuasalah kalian karena melihat Allah, dan beridul fitrilah kalian karena melihat Allah. Jadi sebetulnya puasa itu, kata beliau, ada dua macam. As-sawmu ala darbain. Puasa ada dua bentuk. Sawmun zahir wa sawmun batin. Ada puasa zahir dan ada puasa batin. Puasa zahir adalah al-imsaku anil muftirati mashuban bin niyah. Meninggalkan segala yang membatalkan disertai dengan niat. Itu puasa zahir. Rukunnya cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua tinggalkan yang membatalkan. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri dari fajar sampai dengan maghrib. Tapi selain puasa zahir, ada puasa batin. Puasa batin ada 3 tingkatannya menurut Imam Al-Kushairi. Yang pertama yaitu puasanya hati, yang kedua puasanya ruh, dan yang ketiga puasanya sir. Di dalam diri kita, Bapak Ibu jamaah Idul Fitri yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah, ada kalbu, ada hati. Di dalam diri kita ada ruh, dan di dalam diri kita ada sir atau rahasia. Fungsinya berbeda-beda. Kalbu itu untuk mengenali Allah, untuk ma'rifah. Ruh itu berfungsi untuk mahabbah, mencintai Allah. Sementara sir
fungsinya adalah untuk musyahadah, untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa juga ada 3 macam. Ada puasanya hati, saunul qalbi anil afad, menjaga hati dari penyakit-penyakit hati, menjaga hati kita dari sifat takabur, menjaga hati kita dari sifat riya, menjaga hati kita dari sifat iri, menjaga hati kita dari sifat pendendam dan pemarah, menjaga hati kita dari sifat kikir, menjaga hati kita dari sifat rakus, menjaga hati kita dari sifat suka berkeluh kesah, menjaga hati kita dari buruk sangka. Itu puasa hati. Kemudian tingkatan puasa batin yang kedua adalah puasanya ruh, saunul qalbi anil musakanat. Ruh itu tidak boleh merasakan ketenangan kecuali hanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia ini tidak boleh memberikan kepada ruh itu ketenangan. Ketenangan itu hanya bisa kita rasakan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah maka hati itu akan merasakan ketenangan. Maka ada zikirnya lisan, la ilaha illallah. Ada zikirnya hati, Allahu, Allahu, Allahu. Dan ada zikirnya ruh, huwa, huwa, huwa. Begitu pula ada zikirnya sir, ada zikirnya rahasia. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, tingkatan puasa batin yang ketiga menurut Imam Al-Qushairi, yaitu saunus sir anil mulahazah. Mempuasakan sir, rahasia diri kita dari memandang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puncak pelaksanaan ibadah puasa yaitu ketika mampu musyahadatul haq, mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang beridul fitri adalah mereka yang mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari hadis tadi, wa aftiru li ru'yatihi, dan beridul fitrilah kalian karena melihat Allah. Bagi mereka yang berpuasa karena melihat bulan, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi bagi mereka yang berpuasa karena melihat Allah, maka dia akan memperoleh kurba, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya sekedar ingin masuk surga, Bapak Ibu jamaah Idul Fitri, cukup dengan ibadah-ibadah wajib. Namun jika kita ingin kedekatan dengan Allah, kita ingin merasakan cintanya Allah, dan kita ingin musyahadatul haq, maka tidak ada cara lain kecuali dengan mempuasakan batin kita. Dalam sebuah hadis qudsi, sebagai penutup khutbah Idul Fitri, saya bacakan sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka saya umumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Tidak ada cara seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada saya kecuali dengan melaksanakan apa yang saya wajibkan kepadanya. Itu cara yang paling saya sukai, kata Allah. Lalu Allah lanjutkan, wa ma yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan hambaku terus menerus berusaha mendekatkan dirinya kepada saya melalui ibadah-ibadah sunnah sampai saya kemudian mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila saya sudah mencintai seorang hambaku, saya mencintai waliku, Allah lanjutkan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, saya akan menjadi telinga baginya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yabsiru bihi, saya akan menjadi mata baginya yang dengannya dia memandang. Wa yadahu allati yabtisu biha, saya akan menjadi tangan baginya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, saya akan menjadi kaki baginya yang dengannya dia melangkah. Bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah nyatakan Allah yang jadi mata, Allah yang jadi telinga, Allah yang jadi tangan, dan Allah yang menjadi kakinya. Itu artinya semua anggota tubuh bahkan hatinya akan terpelihara. Lebih istimewa lagi Allah lanjutkan dalam hadis qudsi tadi, wala in sa'alani la u'tiyanna.
Dan jika hambaku meminta kepada saya pasti akan memberi apa yang dia minta. Wala in ista'adzani la u'idzanna. Dan jika ia memohon perlindungan kepada saya pasti akan memberikan perlindungan. Karena itu di akhir khutbah Idul Fitri ini, mari sama-sama kita merendahkan diri di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Insya Allah doa kita akan diijabah sebagaimana yang Dia janjikan. Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya saya akan mengabulkan doa dan permohonanmu itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'il afati, min jami'il ahwali wal afat, wa taqdiya lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami dengan banyak berbuat dosa, pelanggaran dan maksiat. Dan jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, kamilah manusia yang paling rugi di dunia, menderita di hari kemudian kelak. Karena itu ya Allah, di hari raya Idul Fitri ini kami mohon kepadamu, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang terdahulu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar, dosa yang kami lakukan dengan sengaja, dosa yang kami lakukan karena kelalaian, dosa yang kami perlihatkan secara terang-terangan dengan penuh keangkuhan dan kesombongan, dosa yang kami sembunyikan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, bahkan dosa yang hanya Engkau saja yang paling mengetahuinya ya Allah. Rabbana ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigara. Tuhan kami ampuni juga dosa kedua orang tua kami. Sayangi ibu bapak kami ya Allah, karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Ampuni ya Allah dosa ibu kami, ibu yang telah mengandung kami selama berbulan-bulan dengan penuh kesusahan dan kepayahan. Ibu yang telah melahirkan kami ke dunia ini dengan bersimbah darah, perjuangan antara hidup dan mati. Ibu yang telah menyusui kami dengan segenap kasih sayang yang dimilikinya. Sebagai anak kami sangat menyadari ya Allah, sampai detik ini kami belum mampu dan tidak akan pernah mampu memberikan perhatian yang terbaik kepada kedua orang tua kami, memberikan kasih sayang yang setulus-tulusnya, kemuliaan yang sesungguhnya kepada kedua orang tua kami. Sebaliknya ya Allah, betapa sering kami menyakiti hati mereka berdua, bahkan membuat air mata ibu-ibu kami menetes. Sungguh kami lupa diri ya Allah. Kami lupa diri setelah merasa mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup. Kami lupa kepada kedua orang tua kami. Kami lupa bahwa darah yang mengalir dalam tubuh kami adalah darah yang berasal dari ibu bapak kami. Kami lupa bahwa daging yang tumbuh dalam tubuh kami adalah daging yang dibesarkan dari air susu ibu kami. Karena itu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang berkaitan dengan hak kedua orang tua kami. Ampuni juga dosa ibu bapak kami. Muliakan mereka berdua ya Allah dunia akhirat. Orang tua kami yang masih hidup saat ini, jaga selalu kesehatannya ya Allah. Berikan kepadanya kekuatan lahir batin. Orang tua kami yang saat ini dalam keadaan sakit, bahkan kami tidak mampu memberikan perawatan yang terbaik, berikan kepadanya kesembuhan ya Allah. Hanya Engkau lah yang bisa memberikan kesembuhan, kesembuhan yang tidak akan menyisakan rasa sakit lagi setelahnya itu. Orang tua kami yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Curahkan rahmah kasih sayang-Mu kepadanya, maafkan kesalahannya, sejahterakan hidupnya, muliakan kedatangannya, lapangkan kuburnya, beri cahaya di dalamnya, masukkan kelak ke dalam surga-Mu ya Allah. Kumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Kumpulkan bersama dengan para nabi,
orang yang jujur, orang yang mati syahid, dan mereka yang gemar melakukan amal-amal saleh. Sebagai anak, kami tidak akan pernah tega melihat orang tua kami tersiksa di hari kemudian kelak ya Allah. Karena itu hindarkan, jauhkan, lindungi, pelihara dan selamatkan kedua orang tua kami dari siksa api neraka. Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami. Jadikan kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Kami melihat hal-hal yang baik pada istri, pada suami, pada anak-anak kami yang mendatangkan perasaan bahagia di dalam hati kami. Rasa bahagia itu membuat air mata kami menetes dan air mata itu terasa sejuk di pipi kami ya Allah. Himpunlah kami sekeluarga dalam surgamu kelak, sebagaimana Engkau telah menghimpun kami dalam kehidupan rumah tangga di dunia ini. Apalah artinya Engkau satukan kami di dunia, kalau kemudian Engkau pisahkan, Engkau cerai-beraikan kami di hari kemudian kelak ya Allah. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni juga dosa semua orang Islam, yang laki-laki yang perempuan. Ampuni dosa semua orang yang beriman, yang laki-laki yang perempuan, yang masih hidup di dunia ini, terutama yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini. Engkau sangat dekat di hati kami ya Allah, mendengarkan permintaan kami, mengabulkan doa-doa kami, dan maha memenuhi segala hajat hidup kebutuhan kami ya Allah. Allahumma ghafir lana wa limasyayikhina wa limasyayikhi masyayikhina ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al masyayikhna mahbubina fi qulubina wa ja'alna mahbubina fi qulubi masyayikhina. Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami, muliakan guru-guru kami ya Allah, dan guru dari guru-guru kami sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama para mursyid, para pembimbing ruhania kami. Jadikanlah mereka semua menjadi orang-orang yang Engkau cintai ya Allah, dicintai di langit, dicintai di bumi, dicintai oleh kami semua. Dan jadikanlah kami murid-muridnya menjadi orang-orang yang dicintai di hati guru-guru kami. Allahumma ja'al hadzal makan makanan amina warzuq ahlahum man amana minhum billahi wal yaumil akhir innaka anta khairur rasikin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah daerah ini Pulau Wali Mandar jadi daerah yang aman, tenang dan tentram. Berikan rezeki halal pada siapapun yang tinggal di daerah ini ya Allah, terutama yang beriman kepadamu dan beriman kepada hari akhir. Sungguh Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan pula negeri kami Indonesia jadi negeri yang aman, tenang dan tentram. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma aslihir ru'ata war ra'iyah. Ya Allah, salehkanlah para pemimpin kami dan salehkanlah rakyat kami. Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarr ma ista'adzaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa ilaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, sungguh masih banyak yang kami ingin minta kepadamu, tapi kami merasa malu karena dosa-dosa kami sungguh sangat banyak. Namun jika kami tidak meminta kepadamu ya Allah, kepada siapa lagi kami akan meminta? Maka di akhir doa ini kami mohon kepadamu ya Allah, semua kebaikan yang pernah diminta nabimu untuk dikaruniakan dalam kehidupannya, kebaikan yang sama pula yang kami minta untuk dikaruniakan dalam kehidupan kami. Dan semua keburukan yang pernah diminta nabimu untuk dijauhkan dari kehidupannya, keburukan yang sama pula yang kami minta untuk dijauhkan dari kehidupan kami ya Allah. Hanya kepadamu lah doa-doa itu dipanjatkan, dan hanya Engkau lah yang sanggup memberi. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu menolak keburukan, tidak ada satupun kekuatan yang mampu mendatangkan kebaikan kecuali dengan kehendak-Mu jua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Pada akhirnya saya secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna
taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.